Dulu ya, waktu isi dari pikiran gue ini masih miskin, sempit, dan juga dangkal, gue tuh sering kali menyimpulkan berbagai macam hal di dunia nyata, hanya berdasarkan dari apa yang tampak atau terlihat aja di permukaan. Hingga pelan-pelan isi dari kepala gue ini kan bertambah ya, sehingga lensa pemikiran gue juga meluas. Sejak saat itu, gue jadi secara gradual bisa melihat realitas secara berbeda nih. Mungkin kalau orang-orang bilang apa yang gue alami ini adalah pertumbuhan kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih mendalam. Entah kenapa saat ini gue tuh jadi kayak bisa melihat adanya pola-pola yang menggambarkan cara berpikir seorang manusia dan juga bertindak tentunya ya dalam merespon berbagai macam hal di realita. Dan ini gue sebut sebagai pola ya, karena berdasarkan hasil pengamatan saya yang amatir ini. Ya ini harus gue tekankan sekali lagi kalau gue bukanlah ahli atau profesional di bidang psikoanalisis manusia gitu ya. Sehingga apa yang gue sampaikan ini bisa jadi sangat tidak akurat. Tapi intinya di sini gue ingin menyampaikan suatu perspektif aja. Jadi gue melihat ada kecenderungan dari manusia-manusia untuk berpikir dengan pola-pola tertentu, dan kecenderungan itu terjadi secara berulang ya dalam merespon berbagai macam hal ya atau situasi-situasi tertentu gitu di dunia nyata. Dan karena mereka ini seringkali berpikir dengan pola-pola tertentu itu, biasanya output atau tindakan yang mereka hasilkan di dunia nyata tuh juga ya itu-itu aja gitu. Memiliki pola-pola dasar yang sama. Contohnya seperti ini. Gue tuh punya seorang teman, sebut aja namanya A. Si A ini, dia itu kan memiliki, ya ini versi dia ya, dia memiliki berbagai macam persoalan di kehidupan rumah tangganya yang kemudian dia coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan cara berpikir yang tertentu ya. Dan cara berpikir ini, itu tuh seringkali dia gunakan secara terus-menerus ketika menghadapi persoalan-persoalan tadi gitu. Dan karena cara berpikir yang dia gunakan itu aja, ya akhirnya output atau solusi yang dia hasilkan tuh juga itu aja gitu. Nah cuman sayangnya cara berpikir dia ini ternyata tidak cukup efektif atau tidak cukup kuat ya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga dia secara utuh nih. Sehingga di masa depan akhirnya beliau ini sering berhadapan dengan masalah-masalah yang sama lagi gitu, yang kalau dilihat nih dibedah secara lebih mendalam ya sebenarnya dinamika dasar ya dari masalah-masalah itu tuh ya seperti masalah-masalah yang terjadi sebelumnya begitu. Nah ini kan menarik gitu bagaimana seorang manusia itu seringkali terjebak pada situasi-situasi yang pada dasarnya mungkin secara esensial tuh sama ya. Cuma karena dia tidak mampu untuk mengolah persoalan-persoalan yang terjadi gitu ya secara lebih berbeda gitu, akhirnya ya di masa depan dia akan bertemu dengan masalah-masalah yang memiliki pola dasar sama. Awalnya gue pikir yang terjadi pada kehidupan teman gue tadi ya itu adalah suatu kebetulan aja atau suatu ya hal yang terjadi secara personal aja gitu di kehidupannya beliau kan. Tapi setelah gue berdiskusi dan juga bertemu ya dengan banyak manusia-manusia lain di dunia nyata, ternyata pola-pola itu tuh ada juga gitu di banyak manusia-manusia lain tersebut. Nah ini kan menarik ya. Tapi ada satu hal yang gue rasa jauh lebih menarik lagi, yaitu kenyataan bahwa keberadaan si pola-pola ini itu tuh seringkali tidak disadari gitu oleh manusia terkait. Jadi semacam ada mungkin batasan kesadaran gitu, di mana kapasitas kesadaran mereka mungkin belum membuat mereka bisa menyadari atas keberadaan pola-pola ini dalam diri mereka sendiri. Makanya seringkali manusia-manusia ini membutuhkan bantuan atau kiprah ya dari manusia-manusia lain untuk memberikan perspektif-perspektif baru, kesadaran-kesadaran baru terkait pola-pola diri yang ada dalam diri mereka kan. Ya gue rasa ini sih pendapat amatir aja ya. Gue rasa kayaknya lebih mudah gitu untuk melihat sesuatu di luar dari diri kita sendiri kan. Karena memang kalau kita berbicara secara internal ke dalam diri, ada banyak halangan-halangan ya, salah satunya ya halangan ego tadi gitu. Seringkali kita jadi lebih gampang untuk bersikap objektif kan terhadap orang lain daripada ke diri sendiri. Dalam konteks ilmu psikologi, ada suatu istilah yang disebut sebagai cognitive patterns atau pola-pola kognitif atau pola-pola pikir dalam mendeskripsikan perilaku manusia di dunia nyata.
Sederhananya, si cognitive patterns ini, dia itu merujuk pada kebiasaan manusia untuk berpikir dalam pola-pola tertentu, yang dimana itu akan menjadi dasar bagi manusia itu untuk mengambil tindakan dalam merespon realita. Tapi si pola-pola ini, dia itu tidak hanya bersifat positif ya, dia juga bisa bersifat negatif terhadap kemampuan manusia untuk secara fleksibel beradaptasi di dunia nyata. Dan dari banyak definisi serta penjelasan saintifik terkait jenis-jenis pola pikir yang ada satu pola pikir yang entah kenapa definisinya itu terasa sangat cocok dalam mendeskripsikan sebuah pola yang seringkali gue temui ketika gue berinteraksi dengan berbagai manusia Indonesia. Tapi di sini gue ingin berikan catatan kalau apa yang gue sampaikan berikutnya bukanlah suatu diagnosis medis ya, karena yang pertama saya tidak berwenang, dan yang kedua pun juga gue nggak yakin kalau diagnosis massal itu bisa dilakukan ya. Dan tentunya apa yang gue sampaikan ini tidak merepresentasikan keseluruhan rakyat Indonesia, tidak. Tapi yang jelas niat gue tuh cuma satu, gue pengen memantik diskusi yang jauh lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah yang sudah sangat mengakar ini, yaitu masalah mentalitas bangsa. Nah kembali lagi, satu pola pikir yang sering kali gue temui ketika gue berinteraksi dengan banyak manusia Indonesia, itu adalah pola pikir korban atau victim thinking. Pola pikir korban yang dimaksud di sini bukan mengacu pada pola pikir yang dimiliki oleh seorang korban aktual ya di dunia nyata. Misalkan gue adalah seseorang yang menjadi korban dari seorang predator nih di dunia nyata gitu. Terus pola pikir gue disebut sebagai pola pikir korban. Nah, pola pikir korban yang dimaksud di sini tuh tidak mengacu pada pola pikir dengan definisi seperti yang udah gue sampaikan tadi. Tapi pola pikir korban yang dimaksud di sini adalah pola pikir yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keyakinan atau asumsi dasar kalau diri mereka tuh nggak berdaya, sehingga mereka tuh adalah korban dari realita nih. Jadi lu bisa aja nggak pernah menjadi korban aktual di dunia nyata, tapi memiliki pola pikir korban ini. Pola pikir korban itu tuh tercipta melalui pikiran-pikiran yang berkeyakinan nih, bahwa pertama, mereka adalah manusia yang tidak berdaya. Jadi segala macam hal yang terjadi pada diri mereka itu tuh di luar dari kuasa mereka ya, jadi kontrol tuh ada di pihak luar. Nah karena kontrol itu berada di luar dari diri mereka sendiri, makanya mereka itu seringkali merasa bahwa pihak-pihak eksternal itu bertanggung jawab nih atas situasi yang terjadi pada diri mereka kan. Dan yang ketiga, kalau bisa melakukan sesuatu pun biasanya mereka itu memilih untuk tidak melakukan hal itu karena mereka merasa bahwa tindakan mereka tidak akan bisa mengubah apapun. Dan yang terakhir, mereka melihat bahwa upaya atau tindakan untuk mempercayai atau berharap pada sesuatu itu seringkali dimaknai sebagai suatu hal yang berbahaya nih atau mengancam diri mereka. Jadi kalau seseorang memiliki keyakinan-keyakinan dasar tadi dalam pikirannya, maka kemungkinan besar ya pola pikir korban itu hidup di dalam pikirannya. Walaupun sekali lagi ya, don't self-diagnose, tetap konsultasikan segala macam kesehatan mental Anda ke ahli-ahli terkait. Tapi kan yang menjadi menarik itu adalah kenapa ya kok keyakinan-keyakinan tadi tuh bisa muncul dalam diri seorang manusia kan? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mario Goldwitzer, Philip Sussenbach, dan Marian Hanuschke. Nggak tahu gue apakah gue menyebutkan nama itu dengan tepat atau tidak. Tapi yang jelas, menurut penelitian mereka, pola pikir korban itu adalah suatu mekanisme yang muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fundamental sosial dari manusia, yaitu kebutuhan untuk mempercayai orang lain atau the need to trust others. Nah, tapi masalahnya nih, seiring bertumbuhnya seorang manusia ya, bertambah usianya dan juga ya bertambah pengalamannya dalam hidup, manusia-manusia itu akhirnya sadar kalau untuk bisa memenuhi kebutuhan fundamental akan trust tadi,
itu justru malah sering membuat manusia itu berhadapan dengan berbagai macam resiko sosial ya. Resiko-resiko itu berupa resiko untuk dikhianati, resiko untuk disakiti, resiko untuk dimanipulasi, dan juga resiko untuk dikontrol. Bagi manusia-manusia yang belum berkapasitas untuk menanggung dampak dari resiko sosial tadi, biasanya mereka akan mengambil jalan pintas nih untuk menghindari resiko sosial itu, tapi tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka. Nah, jalan pintas itu adalah mekanisme korban ya, yang dimulai dengan cara menginstall ya pola pikir korban di dalam diri sendiri. Nah, cuma biasanya tuh ini terjadi di luar dari kesadaran manusia itu. Nah, ketidaksadaran itu biasanya bersumber dari berbagai pengetahuan negatif atau pengalaman-pengalaman yang bersifat traumatis yang mungkin pernah dialami oleh manusia terkait di masa lampau. Yang dimana respon mereka terhadap pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang menyakitkan itu akhirnya terekam sebagai suatu asumsi-asumsi yang tidak utuh yang kemudian mendiami pikiran serta membatasi lensa pikiran dari manusia itu. Nah, kalau seorang manusia itu tidak menyadari atas kehadiran asumsi-asumsi tadi di kepalanya, kemungkinan besar manusia itu juga tidak akan menyadari kalau informasi-informasi yang ia peroleh dari realita itu bukanlah merupakan informasi yang sifatnya akurat karena sudah dibiaskan oleh si filter asumsi-asumsi tadi kan. Analoginya tuh kayak gini. Misalkan gua saat ini sedang menggunakan kacamata berlensa kuning. Dan melalui kacamata itu gua mengamati realita kan. Nah, kalau gua nggak sadar bahwa persepsi warna kuning yang gue lihat di realita ini adalah hasil dari lensa warna kuning pada kacamata yang sedang gue kenakan, ya kemungkinan besar gue bisa langsung berkesimpulan kalau oh ternyata di dunia nyata tuh yang ada cuma warna kuning ya, tidak ada warna-warna lain. Padahal sebenarnya yang membuat gue melihat warna kuning ya karena si lensa kuning yang ada di kacamata gue tadi kan. Nah, begitu pula juga dengan asumsi-asumsi. Makanya gak heran kalau kehadiran asumsi di dalam pikiran manusia itu sering memvalidasi ya kekuatan dari asumsi itu sering berjalannya waktu. Nah, asumsi-asumsi itu kalau terus-menerus tervalidasi ya, misalnya kayak kenyataan gue tadi melihat realita dengan warna kuning ya, dan kemanapun gue pergi gue tetap melihat warna kuning itu, lama-lama asumsi itu akan mengakar menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu keyakinan. Menjadi sesuatu yang final ya. Gue pun juga langsung berkesimpulan bahwa oh pokoknya dunia itu berwarna kuning gitu. Gue sudah tidak lagi mempertanyakan warna kuning itu. Jadi kalau ada seseorang yang terbiasa untuk memproses informasi-informasi dari dunia luar ya melalui pola pikir korban, maka besar kemungkinan kalau informasi-informasi yang diolah atau kesimpulan-kesimpulan yang nantinya ditarik itu sudah merupakan informasi-informasi yang dibiaskan ya atau difilter oleh si asumsi-asumsi atau keyakinan dasar pola pikir korban tadi kan. Yang dimana justru itu malah akan semakin memvalidasi atau memperkuat keberadaan dari si asumsi atau keyakinan-keyakinan dasar tadi. Karena apa? Karena semakin banyak informasi yang diolah dari sudut pandang korban, maka semakin kuat juga identitas manusia itu sebagai korban. Derdang-dang. Makanya gak heran kalau pola pikir korban yang secara terus-menerus dipraktekkan, itu lama-lama dia akan membentuk suatu struktur yang lebih stabil, yaitu mental model korban atau mentalitas korban atau victim mentality. Nah, mungkin teman-teman di sini lebih familiar ya dengan istilah victim mentality. Tapi apa sih sebenarnya mental model itu? Nah, mental model itu adalah suatu gambaran sederhana di dalam pikiran kita yang merefleksikan realita. Ya. Nah, ini gambaran versi kita aja nih. Jadi di pikiran manusia, kita tuh punya suatu informasi-informasi yang saling interkoneksi, yang lama-lama interkoneksi dari informasi itu memberikan suatu gambaran nih ya kepada kita bahwa oh realita tuh begini, oh dunia itu begini. Padahal ya memang itu bukanlah informasi yang 100% akurat atau objektif ya dalam menggambarkan realita, tidak. Tapi minimal kita tuh punya a sense ya of how the world works lah, kasarnya seperti itu. Nah bayangin nih ya kan, pemahaman seperti apa yang akan terbentuk dari manusia yang kerjaannya memperoleh informasi dari sudut pandang korban terus. Ya lama-lama gambaran lu juga akan bias dari sudut pandang korban tadi begitu.
sih konsekuensi lebih jauh dari pola pikir atau mentalitas korban ini? Dari yang gue amati di dunia nyata, manusia-manusia yang bermentalitas korban itu sering kali menghindari berbagai macam tanggung jawab personal untuk bersikap akuntabel ya. Ketika menghadapi berbagai macam persoalan ataupun konflik sosial di realita. Alhasil mereka ini lebih sering bertindak di luar integritas atau bersikap manipulatif, walaupun mereka lakukan itu secara tanpa sadar ya, guna menghindari berbagai macam risiko sosial. Kalau kita berbicara dalam konteks short term, ya cara-cara tadi bisa dibilang cukup taktis ya, atau cukup strategis. Karena cara itu cukup efektif untuk menghindari risiko sosial secara short term ya, secara jangka pendek. Tentunya memposisikan diri sebagai seorang korban itu kan lebih mudah ya untuk mendapatkan simpati atau dukungan-dukungan dari manusia-manusia lain. Dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk memproteksi ego dari manusia terkait kan. Tidak mudah untuk bisa menerima citra-citra buruk yang berkaitan dengan diri sendiri. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks long term atau konteks jangka panjang, cara-cara tadi yang merupakan byproduct dari model mentalitas korban itu justru malah sering menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan kapasitas manusia untuk berelasi secara mendalam dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Masalah utama dari model mental korban atau mentalitas korban ini itu terletak dari bagaimana mentalitas ini sering menciptakan ilusi bagi manusia terkait. Ilusi itu berupa keyakinan bahwa mereka selalu bisa menggunakan cara-cara taktis ataupun strategis tadi ya sebagai jalan pintas untuk menghindari resiko sosial tanpa perlu secara aktif ya, secara otentik meningkatkan kemampuan atau kapasitas mereka nih untuk berelasi dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Padahal resiko-resiko sosial itu seringkali adalah bentuk cerminan dari ketidakmampuan mereka atau ketidakmampuan individu-individu terkait untuk mengolah diri sendiri dan juga orang lain. Makanya si model mental atau mentalitas korban ini seringkali merupakan suatu pembenaran atas kerendahan skill atau kemampuan dari seorang manusia dalam konteks skill intrapersonal ataupun juga skill interpersonal nih. Jadi ide dasar kalau mentalitas korban itu justru bisa menghindarkan manusia dari berbagai macam risiko sosial itu sesungguhnya tidak tepat ya atau tidak nyata ya, karena model mental itu justru malah melanggengkan diri manusia untuk selalu berada di dalam risiko-risiko sosial yang seharusnya bisa ia tanggulangi dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Inilah yang gue rasa titik blind spot dari manusia-manusia dengan mentalitas korban ini. Dan kalau misalnya si mentalitas korban ini terus-menerus ya dipelihara, jangan heran kalau suatu saat manusia terkait itu bisa menjadi seseorang yang antisosial atau memilih untuk tidak melakukan relasi ya dengan orang lain guna menghindari berbagai macam resiko sosial. Makanya individu-individu dengan mentalitas korban itu biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang buruk ya, dan mereka ini juga sulit untuk berempati dengan manusia lain nih. Karena mungkin berempati dengan diri sendiri juga susah gitu. Karena tadi mereka nggak mau memperjuangkan keberdayaan di dalam diri sendiri kan. Belum mau lebih tepatnya, karena saya percaya kalau setiap manusia di dalam perjalanan hidup mereka akan senantiasa dipanggil untuk terus-menerus meraih keberdayaan diri. Dan itu bisa dimulai dengan cara berempati dengan diri sendiri, sehingga mereka lebih mau gitu untuk mengakui berbagai macam kelemahan dan juga kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Dan kalau memang harus berkolaborasi, biasanya mereka ini juga sering berkolaborasi dalam kepalsuan atau kemunafikan gitu. Ya, demikian. Dulu gue berpikir kalau mentalitas korban ini itu hanya bisa diadopsi oleh manusia-manusia yang, ini gue mohon maaf ya, memiliki wawasan-wawasan yang kurang atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah gitu, memiliki status-status sosial yang tidak tinggi lah begitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata gue rasa asumsi gue ini kurang tepat gitu. Karena gue juga melihat pola-pola yang sama di manusia-manusia yang memiliki status ataupun juga tingkat pendidikan yang cukup tinggi gitu. Gue pernah menyaksikan kehadiran dari mentalitas ini di dalam diri seorang pebisnis.
yang omset bisnisnya itu udah miliaran per bulan, yang dimana setiap bulannya ada cukup banyak nasib karyawan yang harus bergantung ya pada keberlangsungan bisnis beliau. Setiap harinya, beliau ini dituntut untuk bisa bersosialisasi secara efektif ke diri sendiri ya sebagai seorang leader, dan juga ke pihak-pihak terkait nih untuk keberlangsungan bisnis kan, seperti karyawan, ya, supplier, vendor, dan segala macamnya. Namun di banyak kesempatan, ketidakmampuan beliau untuk secara efektif bersosialisasi itu seringkali menyebabkan bisnis itu harus berhadapan dengan berbagai macam resiko-resiko yang tidak perlu ya. Atau ya harus membayar berbagai macam harga yang sebenarnya ini nggak esensial gitu. Dan itu terjadi secara berulang nih. Yang dimana ya resiko-resiko itu juga seringkali harus menjadi tanggungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis itu kan. Dan ketika gue mencoba untuk menganalisis dan membedah lebih jauh ya alasan atau penyebab dari kegagalan-kegagalan tadi, ujung-ujungnya gue bertemu dengan asumsi atau keyakinan-keyakinan dasar dari mentalitas korban itu. Beliau ini tidak pantas, tidak layak, tidak berdaya gitu, sehingga akhirnya keberdayaan-keberdayaan itu ia gantungkan pada pihak-pihak eksternal. Di sisi lain, gue juga pernah melihat kehadiran pola ini pada pihak-pihak yang memang memiliki gelar-gelar pendidikan yang cukup tinggi ya. Dan mereka menduduki posisi-posisi strategis yang dimana setiap harinya mereka ini harus membuat berbagai macam keputusan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak nih. Nah ini kan jadi apa ya, menurut gue perlu adanya perhatian-perhatian khusus nih dalam membahas si topik terkait mentalitas korban ini secara mendalam. Karena tentunya kita nggak pengen kan punya pemimpin-pemimpin yang memutuskan dari sudut pandang yang terbiaskan oleh lensa-lensa pola pikir korban. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah peradaban macam apa yang akan terbentuk dari suatu kelompok kolektif yang sebagian besar anggotanya itu bermentalitas korban. Kalau kata Robert D. Putnam di bukunya yang berjudul Bowling Alone, elemen atau fondasi dasar dari suatu masyarakat demokratis yang berfungsi baik adalah trust atau kepercayaan yang terjalin secara internal di dalam kelompok masyarakat itu. Sekarang lu bayangin deh, sistem demokrasi macam apa yang akan diwujudkan di dalam masyarakat yang sebagian besar anggotanya itu memiliki mentalitas korban. Apakah akan tercipta suatu trust atau kepercayaan yang otentik di dalamnya? Atau jangan-jangan trust ya yang tercipta hanyalah suatu bentuk dari tindakan-tindakan manipulatif yang juga tidak berintegritas yang dilakukan oleh sebagian besar dari anggota masyarakat itu, baik secara sadar maupun tidak. Gimana menurut lo? Inilah salah satu poin penting yang ingin gue sampaikan di konten kali ini, yaitu adanya relasi yang amat sangat kuat antara kemampuan seorang individu untuk mengolah kapasitas internalnya dengan bagaimana suatu karakter dari masyarakat itu bisa terbentuk. Kan sebenarnya kalau kita lihat dan kita bedah, apa sih sebenarnya masyarakat itu? Masyarakat itu kan hanyalah suatu istilah ya yang kita labelkan pada suatu kelompok yang isinya adalah individu-individu yang meyakini atau mempercayai suatu nilai-nilai tertentu. Sekarang, gimana coba kalau ternyata nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang memiliki asumsi-asumsi dasar kalau mereka ini tidak berdaya. Terus habis itu mereka yakini dan mereka reproduksikan nih ya, dan mereka sebarkan kepada anggota-anggota lain dan juga ke anggota-anggota terbaru ya, atau generasi-generasi baru lainnya. Jadi warisan-warisan asumsi-asumsi ini nih yang menurut saya ini menjadi salah satu problem utama dari mentalitas bangsa Indonesia. But to be fair, kehadiran dari asumsi-asumsi itu kan tidak muncul begitu saja ya di kepala seorang manusia. Ada banyak pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang telah mendahuluinya, yang mungkin itu bersifat traumatis, ya pahit bagi manusia tadi, sehingga akhirnya muncullah asumsi-asumsi tadi sebagai upaya untuk memproteksi diri ya di masa depan. Dan kalau kita berbicara dalam konteks sejarah bangsa Indonesia, memang bangsa ini telah melewati banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menyayat hati ya. Ada pengalaman-pengalaman traumatis yang dimana kita tuh dipaksa untuk tidak berdaya. Keberdayaan-keberdayaan kita itu direnggut secara paksa oleh pihak-pihak eksternal yang akhirnya bisa jadi itu terinternalisasi ya, karena memang hal itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dan iya, of course itu masih membekas ya di memori kolektif kita, bahkan hingga di saat ini. Di saat dimana manusia Indonesia itu sudah harusnya berdaulat atas dirinya sendiri. Mungkin selama ini kita belum secara serius ya, ataupun secara mendalam untuk menemukan asumsi-asumsi di memori kolektif kita ini. Sehingga akhirnya kita juga jadi tidak sadar kalau banyak sekali sistem-sistem penghidupan di negara ini yang kita bangun itu berlandaskan dari asumsi-asumsi tadi ya. Jadi belum berdasarkan suatu keyakinan atau kepercayaan diri bahwa bangsa ini tuh memang benar-benar sudah berdaulat, sudah berdaya atas dirinya sendiri, jadi tidak perlu terlalu menggantungkan nasibnya pada pihak-pihak eksternal. Jadi nggak heran kalau saat ini kita bisa melihat bahwa zaman itu sudah berubah ya, teknologi sudah semakin canggih, tapi mental model bangsa ini mungkin masih stuck ya di masa lampau. Karena memang memori kolektifnya ini masih sama ya, asumsi-asumsi dasar yang digunakan itu masih sama. Dan gak sedikit kalau asumsi-asumsi yang kita yakini itu masih berupa sisa-sisa ya, dari agenda-agenda segregasi bangsa-bangsa kolonial di masa lampau gitu kan. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana saat ini gue masih bisa menyaksikan secara nyata di kehidupan bermasyarakat kalau banyak sekali standar-standar di luar bangsa ini ya, itu dianggap sebagai suatu acuan, sebagai sesuatu yang bersifat maju ya, sehingga kita harus berusaha untuk menjadi ya, atau mengejar standar-standar tadi kan. Name it lah, standar pendidikan, standar ekonomi sosial ya, standar kemajuan, dan ya bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya trivial seperti standar kecantikan gitu. Jadi kan lucu nih kalau kita mau lihat di sisi lain ya, hingga saat ini bangsa kita tuh masih struggle dengan inferioritas atau ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai otentik bangsa sendiri kan. Kan lucu kalau kita melihat ada suatu bangsa yang katanya udah berdaulat tapi masih inferior gitu kan, gimana ya ini? Ini tidak bersinergi nih, tidak selaras gitu. Selama kita belum bisa menyadari atas keberadaannya asumsi-asumsi ini yang mungkin terselip ya di berbagai macam sistem berpenghidupan di dalam bangsa ini, kayaknya akan susah ya untuk mengakselerasi pertumbuhan kita nih secara massal. Sejujurnya saat ini gue tuh udah nggak lagi percaya kalau bangsa Indonesia itu katanya ya ber-SDM rendah kan. I used to believe it honestly, but not anymore. Katanya kan kita itu adalah bangsa yang pemalas ya, bermental miskin, tidak jujur dan juga munafik. Tapi gue nggak merasa kalau sifat-sifat itu adalah sifat otentik dari bangsa ini. Gue rasa itu adalah bentuk respon traumatis nih, yang akar masalahnya mungkin selama ini belum pernah kita visit atau kita bedah secara mendalam kan. Kayaknya selama ini kita tuh terlalu sibuk untuk bertahan hidup ya di dalam perlombaan-perlombaan kapitalisme yang gue rasa ini tuh sangat amat tidak kompatibel sebagai identitas bangsa, yang dimana bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat amat dekat dengan alam ya, kita sangat respect alam semesta, dan juga kita memiliki nilai-nilai yang sangat amat pro ya dalam berelasi dengan satu sama lain. Cuma mungkin selama ini kita terlalu sibuk ya, tidak menjadi diri sendiri, sehingga akhirnya kita malah sering menciptakan berbagai macam resiko-resiko sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Gue rasa bangsa ini tuh kaya akan biodiversitas, tapi hingga saat ini ya, kayaknya kita tuh masih gagap ya, masih belum bisa melihat betapa valuable-nya si biodiversitas kita ini ya. Dan tentunya itu menyebabkan kegagapan kita juga untuk bisa mengolah ya berbagai nilai-nilai yang dikaruniakan dari biodiversitas ini kan. Makanya akhirnya kita juga jadi sering dihakimi ya atas ketidakmampuan kita tadi ya. Memang sudah saat ya bagi bangsa Indonesia untuk step up ya dan mengambil tanggung jawab personal tadi gitu untuk menjadi berdaya. Tapi menjadi berdaya di sini itu tidak gue artikan sebagai upaya atau usaha keras bangsa ini untuk terus-menerus mengeksploitasi dan juga merendahkan dirinya guna memenuhi standar-standar dari pihak asing yang disematkan bagi bangsa Indonesia. Tapi keberdayaan di sini itu berarti adanya suatu kesadaran yang bersifat otentik atas kekayaan dari nilai-nilai otentik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga akhirnya kita bisa menyadari tanggung jawab yang sangat amat sentral dari bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap dunia ya, atau human species. Gue rasa selama ini nilai-nilai otentik kita itu seringkali dibaca melalui lensa-lensa asing, yang dimana lensa-lensa itu tuh bisa jadi tidak memiliki sensitivitas sebesar sensitivitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, atau at least ya bisa jadi sensitivitas yang kita punya itu berbeda.
Jadi akhirnya nilai-nilai otentik itu dimaknai sebagai sesuatu yang rendah ya, sebagai sesuatu yang bersifat primitif. Padahal sebenarnya nilai-nilai itu mengandung kebijaksanaan yang amat sangat luar biasa untuk bisa terus-menerus menjaga sustainability atau keberlangsungan dari kehidupan manusia sebagai makhluk dari alam semesta. Tapi ungkapan gue terhadap keberdayaan tadi itu juga bukan merupakan suatu ajakan untuk menjadi bangsa yang superior nih, bangsa yang kerjaannya merendahkan bangsa-bangsa lain. Kalau demikian ya nggak ada bedanya kan kita dengan bangsa kolonial dan juga ya Hitler gitu. Dan gue rasa itu adalah salah satu problem sentral juga dari bagaimana akhirnya human species itu nggak pernah benar-benar mewujudkan perdamaian yang otentik nih. Karena kita masih berusaha untuk mendominasi satu sama lain. Nah, dominasi ini adalah salah satu pola atau dinamika dasar dari banyak sistem yang dibangun oleh pihak-pihak asing gitu kan. Dan gue rasa bangsa Indonesia itu memiliki posisi unik gitu untuk bisa masuk dan mengubah tadi. Karena kita pernah menjadi bangsa yang dijajah dan kita juga memiliki banyak sekali keberuntungan nih masalahnya. Ya, jadi gue rasa itu bisa menjadi salah satu starting point bagi bangsa untuk menemukan posisi sentralnya dalam berkontribusi di dunia internasional. Jadi konten gue kali ini itu berupa suatu ajakan untuk bertanya ya ke bangsa secara internal nih. Sebenarnya apa sih integritas versi bangsa ini ya? Jika kita menyadari adanya asumsi-asumsi ketidakberdayaan tadi dan kita eliminasi asumsi-asumsi itu, kira-kira bangsa ini akan menerjemahkan kemajuan itu sebagai apa sih ya? Apa parameter-parameternya dan apa kualitas optimal yang bisa kita capai melalui nilai-nilai otentik bangsa ini kan? Jadi, kalau dulu ada suatu ide yang terdengar brilian untuk merevolusi mental dari bangsa ini yang diungkapkan oleh seorang pemimpin negara, maka gue rasa revolusi mental itu bisa dimulai dari titik nol ini. Titik di mana seorang manusia itu akhirnya pelan-pelan menyadari keberadaan asumsi-asumsi dasar dalam pikiran yang membelenggu lensanya selama ini, sehingga akhirnya ia bisa sadar bahwa ketidakberdayaan itu hanyalah suatu ilusi yang sangat amat mudah untuk dipecahkan.